karena memang hidup tidak baik-baik saja. Yang sudah baik ya syukur, bersyukur, yang tidak baik harus dibuat baik seperti itu ya. Apapun kondisinya sekarang kita simulasi ya. Jadi persiapan untuk ujian skripsi. Yanti, gimana? Udah siap? Belum, Ibu. Yuk, duduk dengan baik dulu. Harus siap. Siap tidak siap, Ahmad? Harus siap, Bu. Ahmad, Harus siap. ya, yuk. Mama ndak ngulang lagi loh ya. Jadi hari ini harus sudah bisa kalau mau daftar. Ini tanggung jawab Mama untuk bawa Anda. Harapannya adalah Anda mampu untuk apa mengikuti ujian dengan baik. Jadi sudah bekal sebagai orang tua, sebagai dosen pembimbing hari ini bekal saya, sudah itu bimbingan saya sudah berikan. Sekarang ini bekal saya untuk anak-anak saya semua untuk persiapan ujian. Mama tidak lepas begitu aja, tak bekalin sekarang ilmunya agar memang apa sih yang harus dipelajari, seperti apa sih gambarannya. Nah, itulah tanggung jawab saya. Setelah saya memberikan bekal sama dengan orang tua, siapapun juga sebagai orang tua, ya selanjutnya bahwa tugas itu ya tanggung jawab itu di pundak kita masing-masing. Ya, sudah mendapatkan bekal, silakan gunakan bekal itu dengan baik. Nah, itu sangat filosofi yang sederhana dimanapun orang tua berada, ya, siapapun orang tua Anda. Jadi bentuk wujud orang tua seperti itu sebenarnya, ya, memberikan bekal, ada yang bekalnya banyak, ada bekalnya sedikit, ada yang tanpa bekal, tapi semua tanggung jawab itu adalah di letak pundak kita masing-masing. Yuk, saat ini saya namakan bukan bimbingan tapi simulasi, ya. Jadi simulasi ini penting sekali. Kalau misalnya kurang, silakan dicek di kontennya Ibu Budi, pejuang skripsi. Sebenarnya di ya TikTok lah yang membuat saya untuk berkreasi seperti itu untuk membantu orang-orang ya sekarang. Dulu sampai bimbel di seluruh Indonesia, sekarang udah ya saya pun juga merasakan capek seperti itu ya. Jadi untuk bimbingan saya saja untuk saat ini. Yuk, kita akan simulasi. Namanya simulasi berarti bukan lagi bimbingan, tetapi mari kita betul-betul memahami. Makanya saya jadikan simulasi. Simulasi itu seperti apa nantinya, kita simulasikan seperti apa kondisi saat kita menghadapi ujian skripsi ya. Oke, fokus. Kosongkan kelasmu dulu setiap bertemu dengan orang baru. Perlu saya sampaikan adalah saat ini sangat bersyukur eh, bimbingan, ya bersyukur saya selaku Ibu Budi, bimbingan saya yang jelas arahnya. Karena berdasarkan rapat, bimbingan yang lainnya tidak jelas arahnya kemana dia. Ya, saya sangat bersyukur untuk betul-betul bisa mendampingi kalian dan kalian pun juga kooperatif dengan saya. Nah, itulah kebahagiaan selaku dosen pembimbing. Jadi untuk saat ini yang sudah selesai, sudah sampai PPT, Ahmad, Yanti, Pak Sutrisno saya enggak tahu PPT-nya. Sudah itu ada Pak Fabian di sini. Sebenarnya Pak Fabian ini adalah bimbingannya Bu Widi. Namun Bu Widi walaupun dari segi umur lebih senior daripada saya, tetapi karena saya dianggap dosen senior, sayalah jadi dia meminta saya untuk membantu membimbing. Ya, Pak Fabian dan Pak Fabian juga kooperatif dan saya menyampaikannya pada pembimbingnya yang pasrah seperti itu ya. Jadi kapan saya katakan sudah siap ujian, saat itulah dosen pembimbingnya untuk memberikan izin untuk ujian. Sudah itu Pak Sutrisno PPT-nya saya juga tidak tahu. Sudah itu Yanti sudah, Ahmad saya juga tidak tahu PPT-nya. Ya, Yanti sudah PPT-nya sudah. Jadi saat Anda mau daftar skripsi, Anda PPT harus sudah kelar. Sudah itu Marisa sudah tahap pengolahan data, ya. Esti tahap untuk dia bab 3 untuk proposal. eh Miko yang terus ada halangan saja. Ya, eh, jadi itu adalah perkembangan dari teman-teman bimbingan Ibu Budi ya. Oke. Yuk, saat kita mau ujian yang harus disiapkan pastinya skripsinya harus jelas.
Ya, walaupun nantinya yang ada berada di luar Bali, ya mohon skripsi yang harus disiapkan adalah hard copy agar nanti saat Anda ada pertanyaan, coba lihat halaman 7 gitu. Kalau Anda pakai Zoom via Zoom terus itu di laptop Anda jelas akan terhambat. Apapun itu juga jangan ngeles alasan les paper, paper loss, jangan ngeles seperti itu ya. Jadi acuannya adalah bahwa bahwa tujuan kita itu kita mampu menjawab dengan baik seperti itu ya, bukan kita mau mau ikut program pemerintah lah paperless sehingga membuat kamu sampai bingung mencari halaman gimana caranya, karena kan Anda pakai Zoom kan pasti jelas, pasti lagi buka 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 yang lainnya, kan lebih baik kita pakai kopian lah memang. eh, yang ilmu yang mengatakan bahwa atau prinsip ekonomi pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya ya sudah patah saat ini ya, sudah patah, itu sudah dipatahkan. Tidak ada lagi pengorbanan Anda yang kecil untuk mendapatkan hasil besar, itu sudah tidak ada lagi konsep itu ya. Sederhana aja lah, Anda ingin dapat S1 untuk dapat hasil yang lebih baik. Kan seperti itu. Kan nggak mungkin ada maaf, kecuali ada yang SMP Aji Krishna oleh-oleh tamat SMP menjadi orang salah satu orang terkaya di Bali, ya itu satu dari berapa juta deh itu ya. Jadi yang seperti itu gitu misalnya. Tapi yang jelas Anda juga berpendidikan untuk mendapatkan hasil yang lebih. Jadi kalau misalnya Anda ingin nyaman, ya hard copy lah dipakai seperti itu. Nanti buka halaman 7, tinggal Anda buka. Jadi seperti itu, baik mau offline, mau online, tolong backupnya ya. Begitu juga Anda, misalnya apa namanya, filenya, jangan mengandalkan cuma Google Drive, sudah mengandalkan cuma di laptop, siapa tahu laptopnya error, flash disk tetap, saya tetap bawa flash disk kemana-mana untuk backup data kita ya. Sudah itu siapkan juga yang namanya harus disiapkan PPT-nya itu, kalau misalnya pun error Anda sudah kirim aja PPT-nya lewat dosen pembimbing. Orang pernah kejadian RPL Anda ujian, lampu mati, kebetulan saya yang menjadi dosen pembimbingnya seperti itu, lanjutkan dibandingkan kita tunda lagi. Jadi karena skripsinya sudah dipegang oleh dosen masing-masing, ya. Jadi aman, Anda tinggal presentasi. Oleh karena itu PPT-nya pun Anda tetap di print seperti itu. Misalnya ada kendala gitu ya. Ya, oleh karena itu kalau yang online tolong siapkan tidak ada alasan yang namanya sinyal lah. Kalau sudah ujian, siapkan diri Anda yang paham sumber daya yang ada di tempat Anda. Ya, kalau yang offline paling kendalanya adalah lampu mati, tapi ujian tetap bisa berjalan karena skripsi sudah dipegang dosen pembimbing dan tentunya laptop Anda sudah dicas dengan baik. Ya kalau enggak PPT-nya harus di-print. Itu aja persiapannya kalau offline. Kalau online tidak ada alasan lagi. Ya, kalau sudah tahu ujian udah direncanakan, berarti udah terencana. Sudah tahu apa yang harus disiapkan untuk ujian. Walaupun ini seperti ini aja, oh sinyal. Ya, sinyalnya harus siap, tempatnya harus siap. Jangan sampai tempatnya di pinggir jalan, enggak kedengeran apa-apa. Saya merasakan pernah pada waktu apa namanya tender untuk mengadakan lomba karyawan berprestasi, terus saya menghadapi kendala pas sosialisasi, pas ada kegiatan di luar, saya Zoom di di tempat makan, kebetulan itu adalah dekat terminal. Waduh ributnya, waduh tersiksa sekali saya. Jadi tidak efektif menurut saya. Ya, jangan seperti itu. Tuh, jadi betul-betul yang online itu siapkan diri. Ya, kalau di rumah dengan nyaman, tutup pintunya, kunci pintunya. Jangan sampai siapa yang masuk. Ujiannya cuma 1 jam aja. Ya, mau online mau offline ujiannya cuma 1 jam doang. Tutup pintu dengan baik, pencahayaan lampu dengan baik. Siapkan, itu namanya mempersiapkan ujian. Betul-betul Anda siap ujian. Walaupun orang mengatakan bahwa oh ujian skripsi gampang, kita tidak tahu.
Ya, tingkat kemudahan orang, tingkat kesulitan orang, ada yang sampai jungkir balik. Ujian skripsi, ada yang aman-aman aja baru masuk, tidak ada pertanyaan apa, ada. Saya bisa ngomong gitu, saya sendiri yang merasakan itu waktu saya ujian S2 di Unair. Ya, karena bertengkar dosen penguji sama pembimbing saya. Saya nggak ditanya apa-apa, tapi bosan banget lihat mereka berdebat. Kapan saya ditanyanya, dapat A juga saya. Nah, itu adalah nasib yang saya dapatkan. Seperti itu. Nah, itu tapi jangan mengharapkan, jangan mendengarkan orang yang memang mendapatkan yang hal-hal yang tidak normal tapi hasilnya baik. Jangan dengarkan yang begitu. Dengarkanlah orang yang memang berjuang secara normal. Kalau Anda mendapatkan apa, kalau Anda pas ada keberuntungan, istilahnya orang pintar kalah dengan orang bejo, itu beda cerita. Itu amalan udah luar biasa banget. Ya, kalau saya waktu di S2 itu, saya puasa 3 hari sebelum ujian. S3 juga seperti itu, udah ngomong aja udah terus seperti itu. Ya cum laude semuanya gitu. Lulusan tercepat pertama, walaupun saya tidak pintar gitu. Ya itulah keberuntungan yang saya dapatkan, itu saja. Jadi mohon saat Anda ingin mendapatkan keberuntungan, begitu banyak amalan yang harus Anda lakukan. Minimal amalan Anda adalah mempersiapkan diri dengan baik, belajar dengan baik, baru keberuntungan itu akan datang. Ya, jadi itu akan terjadi itu. Tapi kalau Anda nggak melakukan apa-apa, keberuntungan tidak akan datang. Jadi keberuntungan itu akan datang saat orang itu benar-benar diketahui mempersiapkan diri dengan baik. Ya, catat omongan saya seperti itu. Jadi tidak akan ada orang memberikan hasil yang terbaik saat Anda tidak melakukan apa-apa. Ya, jadi itu. Jadi siapkan dengan baik proposal skripsi ini, jangan anggap main-main, betul-betul ya. Sudah itu catatan, apa-apa yang menjadi catatan Anda, taruh di atas meja. Offline pun juga saya dari S1 sampai S3 ujiannya tetap membawa yang namanya kerepean, yang tulisannya kalau di S3 karena mata sudah terganggu, ya kerepean saya pasti fontnya 14. Ya, jadi yang mana itu teorinya biar tidak lagi buka. Jadi kerepean saya isi teori, teori yang ini, indikator yang memang kita pakai, sudah itu hasilnya yang memang betul-betul yang menjadi titik poin kita. Nah, itu yang isi kerepean-kerepean saya. Kerepean saya paling 3 halaman aja, yang tulisannya gede-gede lagi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kerepean itu nggak terlalu ngapain harus dikecil-kecilin gitu, harus orang kerepeannya betul-betul memang itu. Yang kerepean saya yang paling paling nyata itu yang PR-nya yang pada waktu pertama kali kita kuliah metodologi, itu kerepean paling, ya itu kerepean paling sakti sebenarnya pertanyaan saya itu. Ya, indikatornya udah ada, definisinya yang mana Anda pakai definisinya biar bisa langsung bisa disebut, itu aja dicatat. Jangan nyebutin definisi banyak di kerepean itu. Satu dipakai indikatornya juga, satu dipakai tambahan hasilnya. Kan yang di kerpean pertama saya di metodologi kan hasil risetnya apa kan itu kan. Nah, sudah itu fokus. Jangan sampai tidak fokus. Apapun walaupun ada masalah mohon maaf ya. Kedukaan masalahnya ya, udah ada kesakitan, ada apa. Namanya ujian, mau tidak mau sudah ya. Apalagi saat itu dalam kondisi ujian Anda di luar ujian skripsi, Anda mengalami juga ujian yang mana orang lain dilibatkan, kasih orang lain dulu. Fokuskan pada ini. Karena dalam menyelesaikan masalah kita harus rinci masalah itu satu per satu. Ya, banyak sekali kalau enggak seperti itu bisa. Ini kalau enggak punya fokus berat ya. Jadi anak sakit sudah 3 hari, sudah. Yang penting sudah dirawat, sudah. Nah seperti itu cara menata. Ini kan manajemen kita pakai. Karena Anda yang, siapa yang minta daftar ujian? Kan Anda sendiri. Seperti itu. Saya kalau sudah selesai daftar ujian. Tapi sebelum Anda mau ujian, tolonglah siapkan diri Anda dulu. Kan begitu saya ngomongnya. Jadi enggak boleh kalau Anda tidak siap apa-apa kok saya kasih Anda ujian. Kan enggak bisa dong. Ya belum selesai, belum ngolah data, Anda kasih ujian ya. Saya yang salah gitu loh. Sudah itu dan terakhir adalah pikiran yang bersih, betul. Ujian apapun itu, pikiran yang bersih. Itu saya minta, ya. Sudah pikiran bersih, pasti baju yang Anda pilih pasti bersih. Senyum yang Anda akan sampaikan, yang Anda tampilkan pasti akan terbaik. Seperti itu. Ya kelihatan dari wajah Anda, pasti akan Anda mandi. Kalau pikiran Anda sudah bersih yang namanya ujian. Ada yang ujian nggak mandi, beneran.
Ya, bau badan itu ada. Dikira nggak ada yang seperti itu? Ada loh. Karena dia ujian pagi dia nggak bangun itu kan ada yang seperti itu. Jadi lupa dia akan ujiannya. Ya, ya itu orang-orang yang memang sudah tidak tidak punya persiapan saat ujian. Ya, seperti itu. Jadi mohon file yang ada letakkan dengan baik, jangan sampai hilang. File itu pernah tuh ada video ibu-ibu yang depresi, yang saking dia depresinya, dia pakai bedak compang-camping dia terus ke kampus sampai tua dia karena skripsinya orang ataukah dia terhapus sehingga ibunya itu tetap dia sudah error, otaknya error itu adalah dia ingat dia ngampus terus. Jadi dia terus di kampus. Pada sudah tua dia terus ke kampus. Seperti dia akan bimbingan skripsi. Begitu errornya. Dikaliku pejuang skripsi itu berat. Ada lagi yang kasus di viral, dia punya pacar, sudah itu setelah pacaran, dia putus, pacarnya yang cewek yang buatin skripsi, dia putus, semua filenya dihapuskan. Seperti itu. Ya, yang terakhir yang viral apa? Kan dibacok kepalanya habis ujian sidang karena ditolak cintanya. Macam-macam. Tidak adalah hal yang mudah dalam ujian untuk ini. Walaupun ada orang yang penting berlalu betul, tapi tolong disiapkan dengan baik. Kita tidak tahu ujian yang kita hadapi masing-masing, ya. Oke, tahap ujian adalah PPT sudah disiapkan. Makanya saya tidak sarankan kalau semuanya aturan main saya sebelum ada ujian store. Pak Ahmad belum nyetor PPT sama saya. Pak Sutrisno juga belum setor PPT sama saya. Jadi tidak bisa nih PPT ini. Kalau buktikan eh, Recording in progress. mereka untuk terbacanya dengan baik. Ini PPT ini penting sekali loh ya. Fontnya berapa? Saya kritik kampus lain itu menyelenggarakan seminar. Jadi mohon PPT agar terbaca fontnya di atas 20. Jangan sampai mau layarnya, jangan layarnya begini nggak ada. Ya, layar itu standar. Jadi mau dekat, mau jauh, layar itu adalah fontnya kalau di atas 20 akan aman. Karena PPT itu poin-poinnya, bukan Word yang di copy paste di sini. Kalau Anda Word yang di copy paste di sini ya jelas seberapa sih tulisan Anda macam-macamnya gitu. Oleh karena itu kita harus belajar. Makanya PPT disiapkan itu harus dipelajari. Ya, lagi-lagi yang sedang viral jangan seperti Menteri Pariwisata. Ya, udah tahu mau presentasi di depan DPR, pelajari. Hasilnya ya kayak gitu kan. Ujian itu. Pemasaran gitu. Kalau Anda sudah tidak bisa jawab, pasti suara Anda pasti menurun. Benar-benar kayak ujian. Ternyata ketua komisi itu adalah dosen senior itu. Ya kayak bimbingan skripsi lah dia itu sebenarnya memang. Kelihatan banget. Nah, gitulah Anda. Jadi saya gregetannya kok bisa ya? Sudah tahu ada agenda ujian. Belajar sih. Gitu maksud saya minimal harus baca. Terus-terusan dibaca PPT-nya kan hafal. Karena telinga mendengar. Coba Anda baru ujian aja membaca apa yang Anda masih latar belakang penelitian ini adalah kan begitu cara Anda membaca. Tapi coba adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah di begitu kalau orang sudah belajar. Tapi kalau orang tidak belajar PPT-nya, menurut penelitian ini semua dibaca dengan baik, kelihatan orang yang akan. Nah, Pak Panji baru ingat, Pak Panji juga belum apa-apa ya. Sudah itu perkenalan diri, sudah itu presentasi 10 menit. Kalau saya ngaturnya karena saya ketua sidang 10 menit, nggak ada 15 menit. Jadi kalau kelamaan, kalau lewat 10 menit saya akhiri. Ya. Selanjutnya sesi tanya jawab. Yang bertanya pertama adalah penguji nomor 2, sudah itu penguji nomor 3 dan terakhir saya. Ya. Jadi itu. Jadi dibagi dengan 3 sesi. Sesi presentasi 10 menit, sesi tanya jawab
Yang kedua dan sesi yang ketiga adalah pengumuman hasil. Ya, oke. Sudah. PPT, tips PPT tidak disertai animasi, jangan ada animasi, ada kodok berjalan, ada burung terbang, tolong. Terlalu kreativitasnya kalau tidak ada hubungannya dengan penelitian jangan. Ya, apalagi kalau yang offline gambar laptop dijaga dengan baik. Kalau sudah siapkan PPT Anda dulu, jangan sampai background apa namanya gambar laptop Anda, gambar bermesraan, sedang healing ke luar negeri. Jangan ya. Jadi kalau namanya ujian ini formal. Jadi gambar apa yang boleh ditampilkan ya gambar-gambar yang sesuai dengan riset Anda. Jadi sudah tanpa menunggu aba-aba sudah masuk di ruang sidang, siapkan sudah PPT Anda. Ya minimize dulu siapkan seperti itu. Begitu juga yang online ya siapkan sudah diminimize, jangan menunggu dulu tar dulu. Udah minimize kan tinggal share aja nantinya. Seperti itu. Ya posisikan kalau yang online posisikan badan Anda jangan jidat-jidat aja keluarnya. Duduk. Kalau nggak punya tempat duduk kursi, duduk di bawah. Pastikan 1 jam lumayan kaki semutan. Tolong diperhatikan dengan baik seperti itu ya. Jadi mohon benar-benar ini saya karena banyak kejadian. Ini font minimal 20. Harus poinnya saja bukan buat jadi copy paste jangan. Tidak memberi gambar yang tidak ada hubungannya dengan penelitian. Jadi kalau Anda boleh memberi gambar asal ada hubungannya dengan penelitian. Data yang ditampilkan jangan sampai menampilkan data tapi kecil-kecil tidak terlihat datanya. Ya, data mana yang akan ditampilkan. Tidak semua data ditampilkan juga kalau yang di bab 1. Oke. Lanjut bab 1 diawali dengan judul, sudah itu ada nama Anda ya, ada logo STB Runata silakan. Sudah itu baru diawali dari latar belakang ya. Latar belakang, sudah itu ada rumusan, ada tujuan dengan penelitian. Sudah itu ada bab 2 ya, definisi satu aja ahlinya, variabelnya satu ya, satu ahli, indikatornya juga satu ahli yang Anda gunakan. Sudah itu ini tidak perlu, yang nomor 3 tidak perlu. Ya, ini tidak perlu biar tidak penuh, sudah itu baru masuk ke kerangka gambarnya ya, gambarnya ditaruh di sana. Setelah gambarnya baru tulis hipotesisnya. Nih, ini seperti ini rangkaiannya ya. Sudah itu yang di bab 3 langsung jenis dan sumber data, jangan definisi operasional, tidak. Saya ngisi ini karena di bimbingan online kan untuk menjelaskan biar semuanya ini ya, biar sistematis gitu. Kalau di PPT cukup jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Sudah itu yang di bab 4 ada uji instrumen, gambaran tidak perlu, uji instrumen, validitas, reliabilitas, nggak perlu karakteristik responden, nggak perlu deskripsi jawaban juga nggak perlu, langsung ke analisis data juga nggak apa-apa karena 10 menit. Kalau 15 menit boleh karakteristik, tapi kalau 10 menit ini dua ini nggak perlu diisi, langsung ke analisis data, yaitu hasil regresi, korelasi, determinasi, pembahasan tidak perlu. Ya, ini tidak perlu. Ya, sudah itu simpulan dan saran wajib. Ya, oke. Nah, ini tata wiraga. Ini selanjutnya adalah apa yang ada tata wiraga. Tata itu baru saya dapatkan ilmu di seminar nasional. Kebetulan itu perpaduan seminar tentang seni, budaya, dan manajemen. Ya, tata ini adalah ilmu. Jadi tata wiraga ilmu bahasa tubuh kita ini, tata wiraga ini ilmu wiraga kita. Jadi tata wiraga ilmu kita yaitu bagaimana kita berdiri, bagaimana kita duduk, itu namanya wiraga. Ya. Nih, raga kita. Ya, jadi kalau saat misalnya offline, saat presentasi berdiri. Tapi kalau yang online duduk saja. Saat yang offline presentasi berdiri, saat menjawab pertanyaan duduk saja, nggak perlu duduk lagi berdiri lagi, duduk lagi berdiri lagi, nggak perlu seperti itu. Ya. Pembukaannya jadi jangan sampai tidak tahu bahwa Anda masuk Anda ruangan, siapkan diri Anda, duduk dengan manis, tersenyum dengan baik, acara sidang akan dibuka. Jadi jangan ujung-ujung langsung berdiri mau presentasi.
semua ada aturannya. Ya, ujian S1 sampai S-Kopior itu semua ujian itu dibuka secara resmi. Namanya ujian dibuka. Ya, walaupun Anda S1 kan saya nggak pernah ujian, tapi tahulah seperti apa sih suasana untuk ujian. Jadi ujian itu pasti kan ada pembukaannya, pasti kan ada aturan mainnya, pasti akan ada tata tertibnya. Jadi duduk dengan manis dulu seperti itu. Jadi eh, ujian dibuka baru Anda kan silakan Anda mempresentasikannya. Salam, ingat itu ya, salam selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Silakan. Sudah itu siapa yang terhormat? Siapa yang terhormat? Pembimbingmu yang terhormatnya. Ya, pembimbingmu yang terhormat. Kalau misalnya sudah dapat suratnya, silakan. Ya, kalau yang terhormat jangan yang terhormat Ibu Budi, bukan saya ingin dihormati, tidak. Anda biar tahu nama lengkap saya siapa. Lihat di kata pengantar itu sudah ada. Nama lengkap saya siapa? Terus sudah itu yang terhormat itu nama lengkap saya. Kalau misalnya Anda misalnya offline tidak, ini bawa catatannya. Kerepean di kertas kecil aja di tangan. Yang terhormat Dr. Lokadi Budi Martini SMM selaku ketua tim penguji, ketua. Yang saya hormati baru siapa? Anggota tim penguji, baru siapa anggota tim penguji. Harus tahu itu. Biasakan karena ini formal. Ya, biar tahu jangan Bu Budi, Bu Uci gitu. Ya, eh, etikanya tidak jalan ya. Jadi etikanya tidak jalan. Sudah itu mohon izin saya Ahmad Kaori dengan NIM 008 akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul itu dipelajari sebelum ini. Jadi biar hafal dengan sendirinya saat ujian. Salam aja nggak paham, sudah itu habis salam ngapain itu nggak ngerti gitu, itu dipelajari. Yang bagi dosen bimbingan lain yang tidak tidak pernah dikasih ini memang nggak tahu apa-apa, nggak tahu kapan dia mau, itu nggak tahu, langsung aja berdiri langsung tolong perkenalkan saya. Biasanya kalau saya jadi anggota tim penguji langsung saya sudah, karena dosen pembimbing yang lainnya nggak berani ngomong apa gitu, bingung juga saya. Secara tidak langsung biar saya tahu, tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Sapa dengan baik dosen-dosennya. Saya langsung pasti ngambil sikap gitu. Kapan lagi saya mau ngasih tahu? Ya, biar tahu dengan jelas ya. Oke, kita presentasi berdiri depan laptop, nggak perlu jalan-jalan yang offline. Kalau bawa pointer, ya Anda berada di sebelah layar. Kalau bawa pointer, kalau Anda bawa pointer, Anda berada di depan laptop. Ingat ini presentasi 10 menit, bukan Anda eh, apa namanya? Anda bersikap seperti orang mengajar nggak? Ya, presentasi loh ya. Bukan seperti dosen mengajar di kelas, beda. Bukan seorang penceramah, beda. Tapi kalau sudah presentasi 10 menit cukup berada di depan laptop. Nggak perlu move terlalu wih sana ke sini, nggak perlu. Ya, jadi betul-betul Anda fokus, berdiri Anda dengan tegak, sudah itu pointer dipasang, Anda cek pointernya udah jalan, sudah di sana aja berada di sisi layar. Ya, kalau enggak, kalau memang pointer, kalau tidak bawa pointer di depan laptop sudah cukup. Ya nggak perlu jalan ke tengah lagi pindah untuk nyeklein laptop lagi, nggak perlu. Ya, pandangan ke depan bukan ke layar, jangan terus nonton layar. Apalagi kan di laptop Anda sudah terlihat. Layar biarkan, yang penting udah tahu layarnya udah nyala. Layar itu adalah gunanya untuk penguji. Jadi pandangan Anda ke depan, presentasi, lihat laptopnya, lihat dosen-dosennya, jangan terus lihat laptop. Udah, kalau orang udah lihat laptop terus memang nggak belajar. Kelihatan banget tidak belajarnya gitu loh. Kalau karena saya makanya saya bilang orang yang penting kan presentasi, mindsetnya masih seperti itu. Makanya pada saat orang mau skripsi itu mau datang dari mana, ya skripsi itu mau minta bantuan siapapun, yang terpenting adalah bahwa Anda biar bagaimanapun Anda yang akan mempertahankannya, bukan orang lain. Yang online pernah kejadian, saya tidak sebutkan, itu angkatan kedua, dia udah kelihatan orang, saya baca kan gestur tubuh, baca pandangan mata, di depannya dia ada joki.
Penguji penguji 1 dia nggak apa-apa. Penguji 2 saya mau bertanya aja dia sudah asam lambungnya naik. Ya, belum saya bertanya. Sampai sampai seperti itu. Duh, ini gimana? Sudah itu tak lihat, saya sudah tersenyum aja. Karena sudah ada overthinkingnya ya. Ini karena dia tahu siapa saya gitu. Udah pandangan mata udah nggak jelas banget. Udah di depan tuh udah ada joki langsung di sana. Karena pembimbingnya mengatakan bahwa skripsinya dia udah tidak sesuai dengan aturan, dibuatin orang yang tidak sesuai dengan aturan tulisan STB Runata. Makanya kalau mau ngambil kayak joki gitu ya, apalagi yang pembahasan itu ngambil joki yang seperti itu, boleh konsultan banyak kan. Tapi kasih tahu yang ngolah datanya itu, kasih dia contohnya, jangan semau gue. Ada yang bab satunya nggak keruan apa yang dibuat, bab 2 juga sesuka hatinya dia. Kalau kalau misalnya itu, kalau saya dapat bimbingan tuh saya langsung kasih surat cinta itu. Ya, ini ya dosen-dosen yang lainnya ngelihat RPL, coba Anda tanya teman-teman Anda yang RPL lainnya. Ya, kalau kalau dibimbing enggak ada, enggak, udah dibiarin aja deh, apalagi lama udah. Nah, akhirnya ketemu saya ujian, ya di sanalah ujiannya benar-benar terjadi gitu kan. Jadi mohon diperhatikan benar itu. Ya, jadi sudah itu pandangan ke depan, tidak membawa catatan atau kertas apapun saat kita presentasi. Nggak perlu. Ya, mau berdiri bawa kertas lagi. Apa bedanya kan Anda sudah buat PPT. Seheng-hengnya Anda, Anda setakut-takutnya Anda, baca aja PPT-nya. Nggak perlu improvisasi lagi. Dibandingkan improvisasi membuat Anda takut. Makanya kenapa harus PPT itu dengan baik. Karena saat Anda hang, tinggal membaca. Nggak mungkin Anda hang, tidak bisa membaca. Ya kecuali MC, kalau saking takutnya ngadapin itu, tulisannya jalan jadi kelihatannya. Pernah ada pembaca doa. Pembaca doa, saking takutnya, groginya. Katanya kenapa dia bingung baca doanya, diam. Ternyata terkesan tulisannya jalan-jalan. Itu sudah sampai tidak bisa. Karena memang tidak mampu menguasai. Kan public speaking harus kita latih dan kita kuasai. Nah, kalau sudah tahu kelemahannya, Anda takut, Anda grogi, ya belajar. Belajarnya bukan 1 hari. Ya. Mau ujian tuh 2 minggu, kek. Saya aja ujian S3 1 bulan. Setiap hari ditanya pagi, siang, sore. Tian bertanya. Yang bertanya profesor, minimal kelas profesor yang harus bertanya sama saya. Baru pertama kali ujian, belajarnya 1 hari. Wajar Tuhan akan memberikan yang terjelek gitu loh. Begitu saya orang itu udah ini banget kalau menurut saya sih. Ya. Jadi itu sudah kuantitatif menurut saya itu. Apa yang balasan itu kuantitatif gitu. Apalagi kalau saya dapat lomba nomor undi 13 itu, aduh harus belajar, saya harus, karena saya yakin itu the lucky numbers. Kalau tidak belajar Anda akan jatuh paling jatuhnya, tapi kalau Anda berusaha sangat kuat, Anda akan diberikan terbaik. Makanya saya katakan the lucky numbers adalah 13 bagi saya. Tapi kalau 12, ya memang itu agak-agak ngeri deh. Gitu, ya. Jadi masih saya mengatakan bahwa 12 itu memang agak, itu adalah takdir kita sudah di tangan gitu, maksudnya takdir yang tidak baik itu sudah ada gitu menurut saya. Kalau 13 itu saya yakini masih ada takdir yang terbaik kalau kita berusaha, ya. Oke, tidak membawa catatan, jadi catatannya nggak boleh ini, cukup di laptop aja untuk akhiri. Dengan demikian presentasi saya, terima kasih. Jangan lagi apabila ada kata-kata saya, dan mohon kalau ada pertanyaan, udah jelas, udah pasti ada pertanyaan dari dosen, nggak perlu Anda ngundang pertanyaan lagi. Wong sesinya memang ada sesi tanya jawab. Demikian presentasi saya, terima kasih. Udah cukup. Waktunya sudah habis gitu misalnya. Demikian presentasi saya, terima kasih. Gitu aja udah akhiri langsung. Ya. Dah. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan duduk. Sudah itu siapkan kertasnya. Ada dosen punya tipe. Selanjutnya sesi tanya jawab, silakan siapkan kertas, alat tulis Anda. Oh, saya nggak perlu. Anda sudah segede ini, masa harus saya suruh siapkan alat tulis, catat dengan baik? Alah, enggak. Selanjutnya sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab.
Apakah Anda sudah siap? Seperti itu aja. Kalau sudah siap, yuk siapkan alat tulislah, siapkan. Ya, catat dengan baik, materinya sudah disiapkan. Seperti itu. Ya, tangannya di atas meja, ya, bukan di pangkuan, di atas meja sudah siap dengan pulpennya. Ada yang sampai ujian pulpen nggak bawa, skripsi nggak bawa. Kalau di bimbingan saya sampai saat ini belum ada. Itu di bimbingan lainnya ada bawa skripsi enggak, Bu. Aduh, saya mau marah ini bimbingan orang. Ini keterlaluan nih menurut saya nih loh. Ya, keterlaluan ininya. Wajar dong kalau misalnya ada nilai C kan ujian skripsi kan nggak boleh ada nilai C. B paling. Kalau Anda sudah tidak bisa jawab-jawabnya paling B aja deh. Tapi tolong dong kalau Anda sudah berusaha, Anda buat dengan sendiri, Anda ini harus dong capek. Anda harus bisa dapatnya. Jangan Anda memasrahkan diri kalau sejelek-jeleknya Anda tidak pun Anda bisa menjawab, ya B Anda dikasih. Ya, karena skripsi Anda sudah Anda buat dengan baik, tapi tidak bisa jawab ya. Tapi kalau skripsinya udah hancur lebur, ada yang mengulang, ada reguler juga ada mengulang, ya. Jadi seperti itu. Jadi tolong sekali. Yang kalau sudah mau sesi tanya jawab, siapkan kertasnya, fokus dengan pertanyaannya. Ya, proposal sudah diberi tanda. Nah, saya kasih tahu kalau misalnya ngasih tanda-tanda penting, oh ada data nih, data X1 di mana. Bab 1 misalnya dia diam bab 1, oh ya saya pasti pakai kuning deh bab 1. Kalau menanyakan tentang data pasti di bab 1. Nggak mungkin ada data di bab 2, nggak mungkin. Ya. Sudah itu ada tentang teori pasti di bab 2. Oh, pakai hijau deh semua bab 2-nya. Ya, sudah itu bab 3 tuh ada populasi, oh pakai biru deh. Garis-garisnya kan kayak yang buat kamus-kamus itu. Jangan sampai bersih gitu deh. Jadi kalau Anda bawa skripsimu, yang kamu pakai itu ya ke skripsimu udah wal-wal begitu. Kalau saya sudah hancur kalau saya mau ujian tuh skripsi saya udah hancur sekali tuh. Karena kalau saya tidak mau dipakai waktu ujian itu adalah bukan skripsi yang saya pelajari dari awal. Itu saya punya keyakinan. Itu dari S1 sampai S3. Ya. Dan saya pun menggunakan pakaian yang memang membuat saya nyaman. Karena saya menggunakan pakaian itu saat ujian memang membuat nyaman dan membuat orang tuh notice terhadap saya, itulah pakaian yang saya pakai. Jadi sampai baju pun yang harus masuk ke dalam diri saya. Sepatu pun yang harus masuk ke dalam diri saya. Jangan sampai gara-gara sepatu menghambat pikiran saya, membuat kaki saya sakit, saya nggak mau. Ya, sampai segitunya. Bagaimana ikatan rambut saya kalau saya waktu di ujian S3 yang ikat rambut seperti apa itu. Benar, betul. Kalau saya memang sampai detail. Detail banget. Apalagi yang namanya mau mengajukan proposal, itu harus benar-benar pakaian itu yang membuat orang tuh bawa baju kita itu sampai baju pun membawa keberuntungan bagi saya. Kalau saya loh ya. Jadi sampai seperti itu. Ya, aroma parfum yang mana saya waktu ujian S3 kan bagaimana mencari warna merah yang tapi tidak menantang, merah marun. Waktu itu memang terlihat, memang semua orang cantik lah gitu kelihatannya. Karena kan energi itu saya masukkan. Kalau kita sudah terlihat energinya, kalau misalnya apapun itu, bukan Anda terlihat berenergi dengan bahwa Anda tuh tiba-tiba kelihatan cantik yang seperti itu, ganteng untuk ini, benar itu berarti sudah energi itu sudah Anda dapatkan. Ya, saya bisa ngomong itu kalau saya jadi juri, pemenang-pemenang itu terlihat dari wajahnya loh ya. Wajah pemenang itu boleh seakan memang dia akan memiliki wajah. Kalau yang wanita itu akan terlihat sangat cantik, kalau yang cowok itu akan terlihat ganteng. Itulah ciri-ciri orang yang terbaik. Benar. Ya, walaupun kok biasa-biasa aja, tapi panggung itu orang sudah akan melihat dia, berarti ada energi invisible yang tidak kita ketahui itu masuk ke dalam diri. Makanya mau coba Anda lihat orang-orang berprestasi pasti mukanya itu beda, ya, kelihatan dia. Jadilah yang seperti itu. Jadilah bagian, jangan sampai wajah Anda dari wajah Anda membuat orang muda karena mandi, karena Anda nggak cuci muka, rambut acak-acakan.
Dan boleh dikatakan saya akan sangat bisa tunduk gitu ya. Agak melemah, akan agak menurun emosi saya dan menurun ilmu saya saat saya berhadapan dengan mahasiswa satu ya, yang cantik dan ganteng, yang kedua dengan penuh rasa percaya diri dengan senyuman di bibirnya, pasti saya langsung turun. Saya benar. Tapi kalau orang yang sudah membuat wajahnya yang sombong, lihat dah bagaimana ekspresi sombong. Sombong, emosi. Oh, itu taring, tanduk, saya pasti keluar. Itu pasti. Makanya hati-hati membawa wajah Anda. Hati-hati membawa wajah Anda. Dan itu sudah banyak membuktikannya. Ya, setiap menjawab ucapkan terima kasih dan ulang dulu pertanyaannya. Yanti, misal gitu. Apa yang melatar belakangi skripsi Anda? Terima kasih Ibu Budi, boleh. Ataupun terima kasih Bu Dokter Budi. Bahwa apa yang melatar belakangi penelitian saya adalah ulang. Kenapa? Karena di sana ada ya strategi psikologi yang saya namakan strategi psikologi bahwa otak kita bekerja mencari jawaban. Bahwa Anda itu sudah memahami sebuah strategi mengelola emosi saat ujian. Ya. Itu berarti ciri-ciri Anda belajar namanya komunikasi di sana. Terima kasih Ibu Budi bahwa apa yang melatar belakangi pelan Anda lebih bagus ya. Apa yang melatar belakangi penelitian saya yaitu di mana diawali dari hasil riset yang mengatakan bahwa kan enak, Anda kan tidak perlu dikejar kecuali Anda presentasi baru dikejar 10 menit. Kalau Anda menjawab, kalau tempo kamu atur dengan baik, ya pelannya nggak terlalu membuat orang ngantuk, pelan Anda di sana. Ya, saya orang ngomong yang paling cepat loh ya. Tapi saat yang namanya ujian, waduh, tempo, intonasi saya, saya betul-betul ada yang membuat orang kayak main drama aja. Ya, kayak kita membaca skrip yang di sandiwara yang gitu. Karena memang saya paham tentang strategi itu. Karena memang kalau kita menjawab tidak ada dikejar waktu. Ya, semakin Anda mengatur tempo Anda, kan semakin sedikit pertanyaannya nantinya kan. Karena kan ujian Anda selesai tidak selesai ya 1 jam. Baru Yanti tidak bisa menjawab, saya akan ujian 2 jam. Nggak ada. Ya paling sudah 1 jam, Yanti nggak bisa jawab, ya nilainya B gitu doang. Ataupun ngulang. Ngapain karena dia tidak bisa jawab, saya panjangin waktunya, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Ya, makanya atur temponya. Tapi presentasi diatur untuk ininya. Dan akhiri setiap jawaban diakhiri yang latar belakang ini. Sekian, terima kasih. Udah, sambil tersenyum, bukan senyum-senyum. Ya, senyumnya diatur. Ada senyum sinis. Tadi ada viral di TikTok, ada netizen bertanya langsung di TV One gitu, liatin tuh ditanya sama netizen bagaimana cara menghindari korupsi bukan sekedar mengamankan, dia jawabnya angguk-angguk, saya senyumnya semua orang kan tahu ekspresimu itu kalau di depan tuh terbaca semua. Makanya belajar sekarang ini ekspresi tulus ya, matanya yang blok gede gitu, itu Anda tantangan sebenarnya bawa wajahmu. Makanya senantiasa harus tersenyum biar matanya lebih teduh. Udah Bu, saya memang nggak bisa senyum, belajar senyum. Jangan sampai orang itu baik kok Bu sebenarnya, tapi nggak ada orang baik kalau nggak tahu adab, gitu loh maksud saya. Kalau sudah itu pelajari. Oh ini wajah kita kan tidak semua sempurna. Saya pun kalau saya tidak senyum, saya jutek banget, jelek banget. Makanya setiap depan umum udah kamera ada. Saya tahu strategi itu. Kalau gitu, ngapain orang-orang memanggil saya untuk ngasih pelatihan soft skill untuk pelayanan seperti itu. Makanya harus belajar, semua dilatih, nggak ada tidak dilatih. Oke, bab 1 ini kisi-kisinya ya, silakan. Sudah, itu adalah ini. Sebelum ke bab 1, boleh ada yang bertanya, silakan. Sekarang ini adalah bab 1 kita per bab. Ya, ini. Kenapa memilih judul tersebut?
Ada pertanyaannya, kenapa memilih judul tersebut? Pertanyaan nomor 1 dan nomor 2 ini sama jawabannya. Jangan capek menjawab ya. Jangan capek menjawab. Dan jangan lagi, seperti yang saya katakan tadi, apa nih? Apalagi you menjelaskannya saat presentasi, seperti yang saya katakan tadi, kenapa sih? Emang capek menyampaikan ya, seperti yang saya sampaikan, yaitu jelaskan apa sih yang disampaikannya. Kan banyak yang disampaikannya. Makanya pada waktu penulisan, berdasarkan tabel di atas kan tidak boleh saya nyampaikan seperti itu. Berdasarkan pada tabel 1.1 kan jelas. Kalau di atasnya banyak, nanti di atasnya ada tabel, yang mana Anda tuju. Makanya seperti yang saya sampaikan, bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, yang mana tuh dia sampaikan. Ingat, semakin panjang Anda menjawab, itu semakin bagus untuk mengurangi pertanyaan. Ya, tapi panjangnya tapi masuk akal gitu ya. Jangan memilih judul tersebut sama dengan menjawab jelaskan latar belakang. Apa jawabannya? Yaitu Anda didasari oleh hasil referensi, yaitu penelitian terdahulu yang menjadi andalan Anda. Misalnya Anda judulnya X1, X2 sudah ada satu riset yang mengatakan itu. Tapi kalau tidak ada, oh X1 terhadap Y ini mengatakan, X2 terhadap Y itu mengatakan. Sudah? Setelah Anda mengatakan berdasarkan hasil referensi, yaitu di mana si A mengatakan bahwa adanya pengaruh X terhadap Y, dan si B mengatakan ada pengaruh X terhadap Y. Di sini saya melihat, yaitu saya melakukan penelitian di perusahaan X, yang mana saya melihat yaitu secara data empiris, ya, secara data bahwa masuk Anda ke Y dulu, ya, bahwa Anda datanya apa? Anda bisa melihat data, tidak perlu dihafal, datanya dilihat. Data apa? Dari data tersebut, yaitu masalah yang ada adalah begini-gini, terjadinya fluktuasi ini. Nah, dari keputusan ini, yang mempengaruhi keputusan pembelian ini adalah saya melihat yaitu strategi promosi. Di mana strategi promosi ini juga dilihat dari data yang ada di lapangan, yaitu ditunjukkan pada gambar 1.2, yaitu mengatakan bahwa saya melihat dari saya mendapatkan data dari gambar ini bahwa di sana ada masalah ini nih. Nah, selain strategi promosi, yang mempengaruhi keputusan pembelian adalah citra merek itu misalnya. Nah, berdasarkan data di lapangan ternyata terdapat masalah dalam citra merek yaitu ini nih. Oleh karena itulah saya tertarik untuk meneliti apakah ada pengaruh X nih terhadap keputusan pembelian. Sekian, terima kasih. Seperti itu caranya menjawab. Ya. Jangan sampai kenapa milih judul ini ya, karena judul ini memang saya ingin teliti dengan ini tidak bisa. Jadi satu template-nya adalah referensi. Satu aja referensinya. Yang kedua, baru Anda masuk ke riset. Ke tempat objek penelitian. Dan tempat objek penelitian, masukkanlah Anda. Yang bagaimana cara Anda buat latar belakang dari Y dulu. Setelah itu baru X1. Ya, di sana menyebutkan apa? Keputusan pembelian, tidak perlu apa itu. Tidak, langsung ke data. Langsung ke data dan jelaskan makna data tersebut. Pastinya datanya pasti ada masalah. Ya. Makanya nomor 1 dan nomor 2 itu sama. Kalau ada dosen satu, kenapa milih judul ini, terus ada lagi dosen yang lainnya jelaskan coba latar belakangnya, sama aja jawabannya gitu. Jangan, oh sudah sama, jangan gitu, ulang lagi menjawabnya. Ya, sudah itu yang nomor 3. Jelaskan fenomena empiris dan teoritis. Apa maksudnya fenomena empiris? Oh ya, terima kasih Bu. Adapun fenomena empiris yang saya dapatkan, adapun fenomena empiris yang ada dalam penelitian saya, yang pertama adalah kembali lagi fenomena empiris data di lapangan. Ya. Di mana fenomena empiris yang saya dapatkan untuk lagi kembangkan apa? Jangan capek menjelaskan itu, emang gitu-gitu aja ujiannya. Ya. Fenomena empiris yang terdapat X1 adalah ini. Jelaskan lagi data ya, data tadi yang sudah itu. Nah, selanjutnya selain fenomena empiris, ada pun fenomena itu keadaan ya. Dan selanjutnya adalah fenomena teoritisnya, bahwa di mana saya melihat fenomena teoritis bahwa yang mempengaruhi
keputusan pembelian, yaitu yang pertama adalah X1 adalah strategi promosi, itu berdasarkan hasil riset si A. Ngomong mendukung. Namun, namun hasil risetnya si B mengatakan bahwa ini tidak berpengaruh, itu fenomena teoritis. Ya, jadi fenomena empiris data yang ada, sudah itu fenomena teoritis yang mendukung dan gapnya yang tidak mendukung atau tidak berpengaruh. Kan sudah Anda isi itu di bab 1, makanya kenapa bab 1 itu harus saya isi seperti itu biar Anda jelas. Sudah itu nomor 4, riset gap sama ya, jangan capek menjawabnya. Mengatakan tidak, inilah riset gap yang menarik saya untuk diteliti. Begitu juga dengan variabel X2, yaitu si A mengatakan ini, si B inilah yang harus saya teliti. Terima kasih. Itu aja sudah cukup. Setiap di terakhir ucapkan terima kasih. Sebutkan rumusan masalah, sudah tinggal baca aja. Kalau tidak hafal, tinggal baca aja. Yang terakhir, kenapa memilih objek penelitian? Yang sering menjebak ini adalah, oh karena saya bekerja di sana. Boleh, tapi ya yang pertama, kenapa saya memilih objek penelitian? Yang pertama, misalnya Risa bahwa kafe ini adalah saya selaku owner, bahwa kafe ini adalah saya pemilik daripada kafe ini. Sehingga dengan saya sebagai pemilik memudahkan saya untuk mendapatkan data di tempat ini. Yang kedua, baru Anda masuk. Kenapa saya menggunakan objek ini? Bahwa dari hasil referensi yang ingin saya teliti, bahwa saya ingin meneliti strategi promosi, bahwa ternyata masih terdapat masalah dari segi data yang ada di objek ini. Begitu juga saya memilih ini. Dan selain itu, objek ini adalah berturut-turut mendapatkan ini followers atau pengunjung atau omset penjualan. Jadi dia itu bisa Anda jangan jeleknya yang diungkap. Jeleknya saat Anda melihat ada masalah data, tapi objek ini adalah memang yang baiknya. Ya, yang baiknya. Bahwa perusahaan ini sudah punya 5 cabang. Perusahaan ini sudah mempekerjakan 500 orang. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 20 tahun seperti itu boleh seperti itu. Perusahaan ini sudah mendapat prestasi karena kita ingin belajar dari perusahaan ini gitu loh. Penelitian ini kan baiknya kenapa kita meneliti di sini? Karena objek ini loh menarik, objek ini loh bagus sehingga kita bisa mencontohnya nanti seperti ini loh yang dia lakukan. Jangan oh perusahaan ini akan segera bangkrut makanya saya teliti. Ngapain perusahaan udah bangkrut mau Anda teliti? Buang-buang energi. Apalagi perusahaan ini sudah tutup itu anak ini hasilnya berpengaruh itu nggak masuk akal. Jadi yang pertama kalau saya ini ya dengan saya bekerja tempat ini memudahkan saya untuk mendapatkan data karena syarat Anda menggunakan objek tersebut adalah Anda mudah mendapatkan datanya. Ya. Saya memilih objek ini misalnya TikTok karena datanya mudah saya dapatkan, datanya begitu mudahnya di dunia di internet, di Google saya mudah sekali untuk mendapatkan data ini. Yang kedua gitu. Kok misalnya saat ini adalah marketing media sosialnya dia sudah memiliki follower berapa, sudah berdiri sejak tahun berapa, seperti itu. Jadi memilih objek ini di samping nanti terakhir boleh Anda menyebabkan bahwa ternyata walaupun sudah berkembang, namun dari segi strategi promosi masih terdapat masalah, yaitu ini jelaskan seperti yang penjelasannya di latar belakang fenomena. Jadi memilih objek, ingat pujianmu terlebih dahulu kamu sampaikan. Barulah masalahnya adalah masalah sesuai dengan hasil risetmu, sesuai dengan data risetmu seperti itu. Oke, bab 1 ada pertanyaan? Sudah seperti itu cara menjawabnya bab 1. Bab 1 juga yang sederhana, jangan berapa variabel penelitian itu yang judulmu itu ya. Kan rata-rata 3 variabel, X-nya 2, ya, terhadapnya itu Y gitu. Jangan sampai nggak tahu variabel. Variabelnya yang mana pengaruh gitu dah. Pengaruh itu kata penghubung itu kan judulnya juga nggak ada pengaruh-pengaruhnya sekarang udah. Mama sudah kasih judul-judul bagus itu kan. Jadi variabel itu yang memang yang ada di kerangkamu itu loh, itu namanya variabel. Ya, jangan sampai tidak. Oke? Udah ada pertanyaan untuk di bab 1? Udah aman ya? Lanjut. Bab 2. Ya.
nomor satu sih jarang ada ini ya, kalau di tempat kita jarang ada nanyakan grand teori. Tapi kalau ada dosen yang kadang-kadang keliru mengatakan teori sama definisi sebenarnya. Tapi kalau ditanya, coba jelaskan teorinya X1 gitu, berarti definisi maksudnya ya. Jadi definisi ini tolong kamu apalkan yang satu yang memang benar-benar yang kamu pakai. Yang mana sih yang kamu pakai? Yang ada di definisi operasionalmu di bab 3. Yang mudah aja kamu kenal, itu aja dipakai kalau disuruh mendefinisikan X1, X2, X3, bawa kerpean aja baca. Mak boleh baca boleh, ya. Tapi jangan baca tuh gitu. Kan apalah sedikit gitu loh. Ujung-ujungnya kayak ininya gitu loh maksudnya. Tapi kalau gitu baca, kerpeannya jangan lagi buka gitu. Ya kalau misalnya mau buka itu mama tidak suka kebit-kebit makanya labelin dia. Kalau sudah definisi itu kan berarti kalau ada definisi ya udah labelin itu yang definisi yang kamu pakai. Ya, definisi yang kamu pakai itu di bab 2 kalau definisi variabelnya. Tapi kalau definisi operasionalnya baru bab 3. Kalau definisi variabel aja itu bab 2. Sudah itu bagaimana cara Anda mengukur masing-masing variabel? Mengukur itu indikator maksudnya mengukur, ya. Baik, Ibu. Cara saya mengukur dari variabel ini. Baik, Ibu. Yang satu, jangan langsung gitu. Ulang. Bagaimana cara Anda mengukur? Baik, Bu. Terima kasih, Ibu. Cara saya mengukur variabel X1 adalah menurut mengacu pada referensi Martini yang pada tahun sekian mengatakan bahwa indikator dari ini adalah 1, 2, tidak perlu dijelaskan apa itu, tidak perlu. 1, 2, 3. Itu buka bab 3 sebenarnya. Kalau misalnya mau cepatnya yang di kerangka. Anda harus punya strategi. Kalau enggak ya kerpean aja. Makanya kekerpeannya Mama bilang waktu bimbingan yang pertama, waktu mata kuliah pertama itu. Sudah itu coba dijelaskan hubungan antar variabel. Ya Anda kan sudah tahu tuh hasil risetnya itu. Yang hubungan antar variabel itu. Si A mengatakan ini, si B mengatakan ini, si C tidak mengatakan itu, gitu kan itu. Ya. Sudah itu jelaskan kerangka berpikir Anda, gambarnya itu dijelaskan. Dari kerangka berpikir ini adalah apakah ada pengaruh X1 terhadap Y, itu kan garisnya X1 terhadap Y. Sudah itu apakah ada pengaruh X2 terhadap Y, sudah itu gambarnya apakah ada pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y. Simultan itu bersama-sama ya. Kalau parsial itu masing-masing, biar Anda paham nanti kalau sudah S1 nanti nggak tahu parsial simultan. Coba jelaskan hubungan secara parsial gitu. Berarti masing-masing X1 terhadap Y. Coba jelaskan hubungan secara simultan. Berarti X1 dan X2 terhadap Y gitu ya. Kalau jelaskan kerangka kan Anda udah tahu tuh garisnya. Ini terhadap ini, X1 terhadap Y dulu, X2 terhadap Y, baru X1 dan X2 terhadap Y. Kan nggak, garisnya udah jelas itu. Garisnya yang dijelaskan, makanya kerangka ditanya. Oh ya, satu lagi hipotesis rasanya kok nggak ada. Hipotesisnya coba jelaskan itu hipotesisnya gitu. Bab 2 kan ada hipotesis. Jelaskan hipotesisnya itu. Ya, hipotesis apa itu? Apa yang masuk hipotesis? Jawaban atau simpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Sekali lagi jawaban atau simpulan sementara yang perlu diuji kebenarannya. Makanya bab 2. Terus dibuktikan di mana? Di pembahasan. Oh terbukti enggak? Oh hipotesisnya diterima kan? Kalau dia signifikan, hipotesisnya diterima. Kalau tidak signifikan, berarti hipotesisnya ditolak. Ya, jadi jawaban sementara yang perlu diuji kebenarannya. Apa pakai menguji? Statistik. Pakai mengujinya. Penelitian kuantitatif. Sebab akibat baru ada hipotesis. Apakah semua penelitian ada hipotesis? Tidak semua. Kalau penelitiannya kuantitatif kausal, sebab akibat, baru ada hipotesisnya. Bagaimana cara menyusun hipotesis? Makanya sebelum menyusun hipotesis kan ada 3 ahli itu. Berarti menyusun hipotesis dari hasil penelitian terdahulu. Ya, yang mana Anda pakai penelitian terdahulu. Samakan. Oh ini kalau positif, pakai yang penelitian positifnya. Jadi menyusun hipotesis bukan datang dari langit, bukan nyontek, tapi dari hasil penelitian terdahulu. Ya, oke. Dah. Next, bab 3. Ya, kalau definisi operasional variabel tinggal Anda baca aja. Jenisnya, jenis ada 2 ya. Penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Kalau menjawab itu penelitian kuantitatif udah penelitian yang dengan angka seperti dan penelitian ini langsung ya jangan kata penelitian kuantitatif penelitian dengan angka kayak
Anak SD aja jelasin semakin banyak kan lebih bagus. Jangan satu-satu ditanya A. Penelitian kuantitatif apa? Penelitian dengan angka titik. Penelitian kuantitatif ada penelitian yang menyatakan dengan angka seperti dalam penelitian ini adalah jumlah ini sampai contoh itu sudah ada itu di bab 3-mu. Kualitatif yang tidak berupa angka seperti apa? Sumber data. Data primer dari mana dapatnya? Dari responden yang menjawab kuesioner. Ya, jadi sumber data langsung yang dari respondennya. Sekunder itu adalah yang tidak langsung. Seperti data diolah sebutkan juga seperti apa, lengkapin jawabnya. Populasi Anda siapa gitu. Oh, seluruh yang berkunjung di kafe ini gitu Marisa. Berapa jumlahnya langsung dan enggak ada 12 ribuan, jangan gitu. Berapa yang ada di catatannya itu yang jangan tuh lihat Menteri Pariwisata. Kamu bisa ngejek-ngejek Menteri Pariwisata, nanti Anda juga angka itu harus jelas. Manusia itu tidak ada 12 ribuan itu. Memangnya ada hidungnya yang tidak dihitung? Ada kupingnya tidak dihitung kan? 12.001 gitu. Jelas harus udah jelas, nggak boleh nggak ada an itu nggak ada. Jangan dibiasakan begitu. Udah S1 sekarang udah mau calon-calon sarjana harus data itu harus jelas gitu. Ya populasinya adalah sebanyak sekian, yaitu sumbernya dari follower TikTok, follower kafe ini di Instagram pada tahun 2026 per April 2026 jelas. Ya, nggak boleh nggak jelas. Kapan sih data ini? Siapa tahu nanti berkembang. Oh, Pak, kan saya bulan April. Kok sekarang sudah berkembang lagi? Oh, ini karena bulan Mei, Pak. Waktu bulan April kan jelas, jadi nggak ada. Nggak yang membantah jadinya. So, Anda sudah jelas ngomongnya. Jadi ngomong riset itu ilmiah ya, nggak ngawur gitu. Terus sampelnya menggunakan teknik pengumpulan sampelnya apa? Kalau jelas nama-namanya, kalau misalnya di kampus, di perusahaan, tapi kalau ini adalah pelanggan, kafe, nggak jelas, purposive sampling, sesuai dengan tujuan purposive. Bahasa Balinya itu adalah tujuan, yang ada kriterianya. Apa kriterianya? Oh, usia di atas 18 tahun. Karena masa semua pelanggan, masa begitu? Yang anak umur 6 tahun nanti masa itu yang Anda kasih kuesioner kan? Di atas 18 tahun. Ya, sudah itu yang pernah berbelanja ke kafe ini seperti itu. Yang memiliki apa namanya? Yang follow Instagram ini, namanya melihat kontennya kan pasti dia harus follow dulu. Baru dia bisa melihat konten-kontenmu kan begitu. Makanya kalau misalnya followermu cuman ya, sudah dapat baju Bang? Terus dapat apa baju? Belum, masih nyari-nyari. Sama sekali belum. Maksud itu yang tempat makanan? Tempat makan. Oke, sudah ya sampel ya. Udah itu jelas itu dibaca. Sudah itu teknik pengumpulan data. Kuesionernya kan ada kuesioner skala Likert 5. Ada sangat tidak setuju, sangat setuju, cukup seperti itu. Itu harus jelas. Observasi apa sih yang diamati? Oh, yang diamati adalah konten yang ada di media sosial. Kemana sekarang? Minum obat nyuh di atapnya. Jam berapa nih? Jam Bentar aja. kemana? Iya kemana? Kok waktu renggong sih? Ya ya. Harus dapat hasil, nggak boleh nggak dapat hasil. Sudah itu observasi, dokumentasi, catatan-catatan. Yang mana sih dari catatannya? Sudah itu wawancara, siapa sih yang diajak wawancara? Jangan wawancara sama sapam, jangan gitu sama respondennya ya. Teknik analisis data sudah itu sudah ada, tinggal tidak perlu dihafal, tapi Anda harus paham ya. Dah. Barulah hasil penelitiannya. Tinggal Anda baca itu hasil penelitiannya di pembahasan itu kan apa-apa aja hasil penelitiannya. Nah, biasanya hasil penelitian Anda apa? Misalnya ditanya hasil penelitian Anda apa? Ini jawaban singkatnya di mana? Di simpulan. Simpulannya baca, oh hasil terima kasih penelitian saya adalah yang pertama X1 berpengaruh positif. Simpulan ya. Ini sama ya. Sudah itu kenapa penelitian itu mengatakan bahwa strategi
berpengaruh terhadap Y. Baca itu yang dibuatin pembahasan itu. Kenapa dia berpengaruh? Berdasarkan hasil dia berpengaruh karena ini. Ada tuh yang Anda buat itu di pembahasannya itu. Misalnya biar cepat jawabnya itu, kenapa berpengaruh? Anda cek indikatornya. Oh, di mana strategi promosi berpengaruh terhadap ini, di mana strategi promosi dilihat atau diukur dari ini bahwa ini seperti ini jelaskan indikator-indikatornya. Di sanalah Anda berkembang untuk memberikan jawaban. Apalagi kalau tidak berpengaruh. Anda harus betul-betul paham sekali. Harus dapat hasil. Nggak boleh nggak. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus ya kalau selama ini kan hasil risetnya kan berpengaruh itu masih mudah sebenarnya. Tinggal menjawab aja kenapa berpengaruh. Dari riset, dari indikator itu dipakai jawaban. Ya berpengaruh karena hasilnya signifikannya bukan begitu jawabannya. Itu kan dari hasil analisisnya memang karena dia di bawah 0,05 dia berpengaruh. Tapi kenapa? Apa arti berpengaruh dalam penelitian Anda? Kan begitu jadinya. Ya, itu paham itu banyak yang tidak paham tentang penelitian Anda kan bahwa X1 berpengaruh positif terhadap Y. Apa arti berpengaruh positif? Itu nanti ditanya. Berpengaruh positif atau negatif itu menunjukkan apa? Arah dari pengaruh tersebut. Ya. Kalau positif artinya searah. Apabila X1 ditingkatkan, dinaikkan, ditingkatkan, meningkat, maka Y-nya juga akan meningkat. Apabila X1 menurun, ya, maka Y-nya juga menurun. Itu namanya positif. Yang banyak tidak diketahui apa arti positif baik. Kalau saya arti positif nggak baik. Kalau saya hari gini saya positif kan bahaya gitu loh maksudnya. Ya sudah nenek gitu. Bukan berarti baik. Bukan. Kalau positif itu menunjukkan arah. Ya. Jadi strategi promosi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Apabila strategi promosi ditingkatkan, maka keputusan pembelian akan meningkat. Jadi apabila strategi promosi diturunkan, maka akan menurun. Jadi itu menunjukkan arah. Kalau negatif, berlawanan arah. Apabila strateginya ditingkatkan, maka keputusan pembelian menurun. Itu berlawanan arah. Itu juga sebaliknya. Tuh, jadi kenapa apa arti berpengaruh positif? Yaitu positif negatif itu menunjukkan arah. Sekali lagi, positif searah, negatif berlawanan arah. Cenderung itu berpengaruh. Kalau Anda tidak berpengaruh hasilnya itu bahaya. Contoh nih yang tidak berpengaruh. Bisa kok kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kalau di perusahaan-perusahaan besar yakin kepemimpinan tidak berpengaruh. Karena kita tidak akan tahu pemimpin itu siapa, yang penting kita berkinerja dengan sistem. Jadi jelas, ya Pak, karena saya memang kerja saya adalah dengan by system. Jadi pastinya saya tidak tahu pemimpin itu urusannya paling tinggi. Jadi kalau saya sistem error, baru akan berpengaruh terhadap kinerja saya. Oleh karena itu, kenapa hasilnya tidak berpengaruh? Karena memang ya bahwa saya bekerja dengan by system, bukan diarahkan langsung dengan oleh pemimpin saya. Seperti itu. Anda bisa menjawab itu. Jadi seperti itu. Makanya kalau ada hasil ini berpengaruh tidak berpengaruh, pakai logikanya. Letaknya di mana di pembahasan sebenarnya. Cek di sana, boleh Anda tambahkan dengan kata-kata Anda. Dari mana melihat untuk tambahnya? Di indikator. Seperti apa? Kalau berpengaruh, tegaskan dia. Ya, karena strategi promosi saya melihatnya dari sini, di mana karyawan harus begini, ini harus begini. Indikator pakai jawabnya. Makanya kalau ada sampai hasilnya tidak berpengaruh, dia harus melakukan wawancara pada ahlinya agar dapat jawaban di pembahasan. Bukan sekedar tidak berpengaruh, biar Anda paham. Waktu ini kan tentang saya bawakan seminar nasional, hasil risetnya anak reguler yang sudah lulus, nanti wisudanya sama dengan Anda, fluktuasi emas hasilnya berpengaruh positif terhadap perusahaan nasabah. Ada yang bertanya, jadi kok bisa fluktuasi emas berpengaruh positif? Susah sebenarnya jawaban itu. Ya, untung saya juga baru saya ikut investasi di apa namanya emas digital.
Saya pakai logikanya, masuk logika nggak? Oh, kok dia hasilnya positif ya? Ya, ternyata semakin meningkat harga emas itu, keputusan orang membeli itu juga meningkat. Karena ada apa di sana? Ada peluang di sana. Karena mereka investasi emas berupa investasi. Kalau meningkat terus, dia ada peluang sehingga dia akan terusnya. Saya mau beli emas dulu. Saya mau beli emas karena akan terus meningkat. Begitu jadinya. Waktu ini turun saya, enggak saya ngapa-ngapain. Ya, cukup dulu segitu aja. Nggak mau nambah. Nah, saya pakai logikanya. Ternyata, oh iya, tanya ChatGPT lagi. Oh ternyata jawabannya sama. Oh ada peluang. Karena saya berorientasi pada bisnis. Kalau bisnis berarti berpeluangnya ada peluang apa tidak. Kan begitu caranya. Jadi tanya ChatGPT pakai. Kenapa ini berpengaruh? Tolong jelaskan kenapa berpengaruh. Masukkan indikator. Dengan indikator-indikator ini. Masukkan ChatGPT-nya gitu promptnya. Dia mampu kok jawab. Biar Anda enak. Oh masuk akal nggak? Tapi ingat. Baru 2 hari yang lalu Ibu Budi ikut Prof. Sugiono. Anda kan di populasi ada Prof. Sugiono. Saya ketemu langsung itu. Saya ikut seminarnya saking pinginnya. 2 jam. 3 jam saya duduk di waktu hari Jumat. Ya, hari Jumat 2 hari yang lalu. Ya, sampai saya harus ngajar cepet-cepetan. Waduh, kalau itu Anda dapat ngajar, aduh, kalau saya pinter sekali dah saya jadi murid. Keren banget beliau. Beliau masuk Muri juga, buku-bukunya bestseller. Ya, yang Anda tulis ya populasi coba Prof. Sugiono saya kata. Dan ada rekamannya saya berkali-kali bertanya dan bagus. Semoga Anda lulus Bu Budi, semoga cepat lulus disertasinya. Saya nggak bilang karena itu memang untuk orang-orang S3 gitu. Siap Prof, makasih Prof gitu. Jadi seperti itu. Jadi bahwa ChatGPT itu bisa Anda pakai karena dia menggunakan waktu itu judulnya kualitatif menggunakan AI. Tapi bagus dia. Bu Budi coba buat prompt ini. Sudah itu dijawab sama ChatGPT, apa jawabannya Bu Budi masuk akal tidak? Nah makanya Anda itu ChatGPT jangan telan mentah-mentah, masuk akal tidak. Makanya kalau gampang buat latar belakang pakai ini, terus nyebarin kuesioner pakai ChatGPT. Mana bisa? Makanya data itu harus turun ke lapangan. Begitu juga Prof. Sugiono mengatakan, data nggak bisa. Anda dapat data di ChatGPT, tolong konfirmasi ke lapangannya. Nggak bisa ditelan mentah-mentah. Seperti itu. Makanya AI membantu kita. Tapi kita harus jeli juga. Tetap konfirmasi datanya dengan baik di lapangan. So itu tetap juga kita harus melihat masuk akal tidaknya. Begitu pesannya. Ingat sekali saya. Ya, makanya di sini kalau Anda gimana sih untuk menjawabnya? Kenapa dia berpengaruh ya? Bukan gara-gara oh ini karena di bawah 0,05 gitu kan. Kalau di bawah 0,05 ujinya signifikannya kan berpengaruh. Bukan itu maksudnya apa arti berpengaruh positif dan signifikan. Ya kenapa dia berpengaruh seperti itu? Kan itu pertanyaannya sering yang banyak orang tidak bisa menjawabnya. Ya kalau yang regresi gitu kan, jawabannya berpengaruh positif, jangan ada signifikan kalau regresi. Jangan nambah-nambah. Berpengaruh positif berarti itu ya di mana sudah itu korelasi seberapa kuat lemahnya. Oh, jangan dihilangkan, itu ada sangat kuat. Sudah pergi. Sangat kuat itu ada aturannya itu ya. Angka-angkanya itu ya jangan diganti-ganti. Yang sudah diolah tuh datanya sama tim saya itu. Baca di sana ya, jelas itu. Ya di PPT itu sudah sangat jelas itu. Ya, baca di sana itu. Sudah itu determinasi seberapa besar sih pengaruh X terhadap Y gitu. Kan ada tuh nah, yang mana 15% dipengaruhi faktor lain. Anda disuruh coba sebutkan kira-kira faktor lain yang mempengaruhi X. Y itu apa? Mulai sekarang Anda cari di Google Scholar ya, selain variabel yang kamu teliti, apa sih yang mempengaruhi Y tersebut? ChatGPT juga boleh. Tapi yang masuk akal nanti yang mana sih yang sesuaikan dengan di objek penelitianmu. Jangan semuanya dipakai itu. Itu di analisis datanya ya. Sudah itu yang mana sih yang dominan pengaruhnya? Ya lihat beta paling besar. Di sana angkanya itu lihat beta paling besar. Jadi kalau yang mana yang dominan di antara X1 sama X2 yang mana paling dominan? Yang betanya paling besar. Itu adalah ada dulu bimbingan saya sudah bilang kalau memang Anda tidak bisa, tim saya suruh untuk akhirnya dia B hancur itu semuanya. Padahal mudah-mudah itu tiga-tiganya. Ya, dia nyuruh malah konsultan orang lain saya tidak tahu. Jadi hasilnya itu adalah
saya juga pun bingung ya, nggak ngerti juga. Kalau misalnya Anda B-nya sudah besar, betanya pasti besar, signifikan, nyambung dia ininya hasil analisanya. Saya nggak ngerti juga ada kok bisa betanya si A lebih gede tapi B-nya dia lebih kecilan. Udah salah deh itu datanya gitu maksud saya. Ya, makanya kalau misalnya Anda ngolah data di tempat lain, misalnya itu pilihlah pengolah data yang memang berpengalaman gitu aja deh, jangan macam-macam. Karena kuantitatif kita hanya tergantung pada data tersebut. Ya, kuantitatif itu bergantung pada data tersebut. Kalau data itu sudah keliru, sudah tidak sudah susah, sudah saya kan tidak sembarangan. Saya ngerekrut satu orang untuk bisa ngolah data. Nah, saya sembarangan. Ada dosen ngolah data nggak mau. Oh ini saya sudah uji dia, oh sudah bagus, jeli dia melihatnya. Baru saya percaya gitu. Kalau nggak mau saya. Dulu nggak saya nawarin karena belum punya tim. Sekarang saya tawarkan karena lihat kok bagus dia. Ininya bagus juga dia rapi lagi. Ya, rapi lagi semenjak itulah saya bantu yang RPL khusus bimbingan saya seperti itu ya untuk ininya. Oke. Sudah itu bermanfaatkah penelitian Anda? Bilang positif, sangat bermanfaat. Dengan saya meneliti ini maka ini saya akan mengetahui bahwa strategi ini akan berdampak terhadap ini sehingga dengan saya akan memperbaiki cara strateginya kembali ke indikatornya. Yakinkan bahwa penelitian ini bermanfaat untuk diri Anda, boleh untuk perusahaan Anda, bukan disaran, ya. Tapi manfaatnya apa? Lebih lebih cenderung lebih penekanannya jangan terlalu banyak, tapi ada satu poin. Oh ternyata baru tahu dengan saya meneliti ini saya baru tahu nih bahwa ternyata memang berdampak besar bahwa strategi ini yang mana kita harus melihatnya dari sisi apanya indikator dan bermain itu. Karena dengan penelitian ini pastinya saya sebagai seorang HRD nah, bahwa saya akan apa ataupun saya sebagai seorang marketing saya akan dengan penelitian ini bahwa variabel ini yang harus saya tekankan nantinya harus menjadi apa fokus utama saya dalam meningkatkan perusahaan pembelian kan begitu. Kalau misalnya manfaat ya kok strategi promosi ternyata tidak hanya produk aja strategi minimal saya juga dalam diri saya juga saya harus mempromosikan diri saya apa saja yang harus saya lihat dalam promosi itu untuk saya meningkatkan karir saya boleh makanya kalau bermanfaat itu bawa ke diri Anda juga bawa ke saat ini Anda bekerja saat ini untuk diri Anda boleh kalau untuk pentingnya penelitian bahwa Anda meneliti di objek ini apa sih pentingnya penelitian bagi Anda. Nah, kendala apa yang Anda dapatkan dalam penelitian seperti Marisa boleh itu kuesionernya saya sudah gini tapi tidak balik lagi. Saya sudah sebarkan, dibilang iya iya aja tapi nggak ngisi. Kan boleh itu kendalanya seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi apa yang Anda dapat kendalanya dalam pengolahan data ya, ataupun untuk ininya ya dalam membaca data itu juga saya kesulitan. Silakan seperti itu. Tidak mudah untuk membaca data kuantitatif ya tapi saya harus pelajari kan sederhana yang penting ditanya kendala. Nah, apa simpulan tetap dibaca dan apa sarannya baca aja ya. Yang jelas yang pertama apa hasil penelitian Anda baca simpulannya. Jangan semua dibaca itu yang analisis regresi jangan ya. Baca simpulannya itu dulu. Terus jelaskan hasil analisis yang Anda buat. Hasil analisis barulah regresi, korelasi, determinasi, uji T, uji F. Sudah itu hasil uji apakah kuesioner Anda uji? Ya, saya uji dengan uji validitas dan reliabilitas. Validitasnya di sana dinyatakan baca itu apa syaratnya valid dia. Kan udah ada ketentuannya valid itu. Menurut siapa itu kan di atas 0,6. Kalau reliable itu di atas 0, kan sudah ada aturannya itu. Lihat baca di pembahasan Anda ya. Oke, itu sudah ya diingat. Oke, oh ini tambahannya. Ini tambahan catatan saya. Ini yang diingat kuasai materinya ya. Ini sudah Anda ini saya dapatkan 1 minggu Anda belajar, siap yakini diri Anda bahwa Anda sudah siap baru Anda daftar. Pelajari bahan-bahannya, catat masalah yang dihadapi, yang tadi catat masalah-masalah itu. Buat urutan ringkasan pembicaraan, belajar Anda berbicara, buat daftar pertanyaan dianggap sulit.
Yakinkan bahwa persiapan Anda telah siap. Jangan sampai Anda tidak siap, Anda ujian. Saya ketawa aja. Makanya kalau Anda dapat nilainya minimal, wajar. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tanya pada diri Anda. Anda sudah siap apa belum? Seperti itu. Kalau saya, ya saya cuma mengingatkan seperti itu. Kalau tidak mau, ya sudah, terserah. Ya, boleh dong. Tidak tidak semua saya targetkan A gitu. Tapi kalau kapan saya kecewa dan tidak ikhlas? Saat anak didik terbaik saya tidak mendapatkan A. Saat anak didik terbaik saya tidak mendapatkan A, ya karena yakin karena uh, uh, lengahnya dia sudah itu apa namanya tidak mampu menguasai dirinya dia seperti itu ya. Karena apa? Ya, wajar dong kecewa gitu ya sebagai seorang ibu untuk kepada anaknya karena uh, B itu kan orang yang tidak pernah belajar, tidak pernah kuliah gitu, kuliahnya jarang-jarang, juga dapat nilai B gitu loh. Dan di sana letaknya. Mending saya tidak tahu anak saya ini memang tidak tahu apa-apa. Ya, ya ikhlas-ikhlas saja. Yang penting udah merdeka gitu. Tapi kalau yang membuat saya ikhlas ya yang penting kamu udah merdeka. Tapi ada yang itu yang trio kue-kue yang bab satu dulu itu. B semuanya udah namanya analisis kuantitatif. Salah analisisnya. Gimana saya selaku pembimbing yang hancur saya jeblokin nilainya. Biar saya objektif. Orang kekuatan penelitian ini kan di kuantitatif. Terus analisisnya udah salah. Gimana makanya kekuatannya tolong carilah yang benar pengolah datanya gitu maksud saya. Yang ini yang memang bisa dipertanggungjawabkan lah gitu seperti itu. Ya, oke. Ini sudah itu apa lagi nih? Memahami suasana lingkungan, makanya datang kalau yang offline, duh yang ada parah yang Anda tamatnya juga sama mungkin, tapi bimbingan online, aduh saya sudah nyampe di kelas, dia lewat 10 menit berbarengan sama dosen pembimbingnya sama pengujinya. Udah ngelihat wajah saya waktu itu saya sampai buatin uh, konten kan. Jadi dosen yang menunggu ketika menguji mahasiswa yang terlambat datang, Anda jangan tanya orang pinter siapapun Anda yakin itu Anda sudah poin Anda udah jatuh banget itu ngangkatnya itu kan berat gitu. Nggak ada alasan macet, udah tahu alasannya itu macet, udah tahu namanya ujian. Yang biasa bangun jam 8, ya jam 6 lah bangunnya. Udah tahu itu suasananya macet, makanya pasti waktu longgarkan. Tidak ada alasan itu. Kalau Anda sudah, ini baru ujian skripsi yang bisa dilaksanakan. Itu ada kan dosen di kampus suami saya, janjinya jam 9, dia datang jam 11. Mindsetnya dia apa? Oh ini toh juga mungkin menghadap stafnya. Ternyata Pak Rektor nunggunya. Kontraknya udah tanda tangan mau diperpanjang udah enggak. Bayang enggak itu? Fatal kan? Makanya jangan anggap sepele namanya datang. Saya mengundang saya jadi pembicara lebih banyak orang malunya karena saya harus ikut ngangkut-ngangkut meja karena saya datang lebih awal dari mereka panitia. Kenapa? Saya menerapkan ilmu saya ini gitu loh. Ngapain kan saya mending bisa lihat situasi seperti apa. Saya pun nggak berani. Kadang-kadang saya nunggu di luar dulu orang belum buka. Apa-apa ngapain? Ya, lebih tenang lagi saya. Alamatnya jelas, Google Map-nya jelas, tidak kesasar kan begitu. Carilah sisi baik dari lingkungan. Makanya pada saat Anda melatih online, di mana letak ininya Anda jangan ribut, jangan sampai sampai seperti itu Anda mempersiapkan ujian jelas-jelas di dunia online Anda siapkan tempat Anda dengan baik ya. Jangan lewat istrinya pas mandi pakai anduan. Itu anak-anaknya main. Ya, namanya uji. Kalau saya yang muda-muda itu kalau diajak pacarnya saya bilang ini akan ujian tolong jangan bertengkar jangan cari masalah nanti setelah itu silakan tapi tolong support si ini untuk ujian kalau ada pertengkaran tolong ditunda dulu saya sampai seperti itu kalau wisuda saya datangnya bimbingan saya orang tuanya Bu terima kasih eh, anak ibu sudah bisa menuntaskan tugasnya terima kasih Bu ya saya kembalikan kepada ibu pasti saya begitu. Ya, saya selamatin orang tuanya karena dengan itu dia bisa wisuda dengan orang tua kan. Berilah di tempat kemungkinan besar Anda melakukan presentasi. Nanti kalau yang makanya yang offline kenapa lebih
duluan datang, Anda akan disiapkan di smart class, itu pakai TV, LED. Nanti kalau Anda duluan datang, laptop Anda tidak nyambung, bisa Anda pinjam laptop. Kan harus benar-benar bawa flash disknya. Kalau nggak cocok laptop Anda, di kampus disiapkan laptop, bawa flash disk aja. Flash disknya sudah isi, ininya itu backup data, itu namanya persiapan. Saya bisa ngomong gitu karena saya lakukan itu gitu loh. Karena belum merasakan tahun 2000 yang cuman pakai disket itu. Saya kuliah di Surabaya, kalau saya nyebrang dari Surabaya ke Bali, disket saya itu saya bungkus pakai plastik. Kalau saya nanti kapalnya ada apa-apa, naik ferry, kan kan berat ya, backup data belum ada ya, yang email yang bisa nampung, saya nggak tahu bisa ngirim Google Drive, belum ada seperti itu. Tuh simpen. Kalau ada kena air biar ini biar terhindar. Jaga benar itu data itu file itu. Di S3 ada lagi pencurian pencurian proposal sehingga tidak bisa dipakai itu. Banyak kasusnya, makanya jangan anggap sepele. Bahan-bahan ini kalau ini aduh ambil virus lah Anda lagi buat dari awal. Tuh benar-benar itu harus saya nyimpen-nyimpennya macam-macam gitu. Berdirilah di tempat kemungkinan besar udah pahami tidak ada lingkungan yang benar-benar ideal. Jangan bahwa itu adalah Anda yang menciptakannya, tidak tidak semua tidak sempurna. Ya, kalau memang lingkungannya agak panas tempatnya, pakaian Anda seperti apa. Tolong bajunya kalau untuk ini jangan yang sesak, nanti sesak nafas ya. Untuk ini harus benar-benar rambutnya juga udah tahu panas, rambut itu telinga harus terlihat. Ya, kalau mau diurai, urainya yang rapi. Kalau biasanya sih saya memang kuncir aja karena memang nggak mau terganggu. S3 itu aja ujiannya harus pakai sanggulan. Saya bilang sama mua saya, jangan poni saya sampai turun karena saya nggak mau sibuk ngurusin poni. Tapi tetap ada poninya. Poni saya atur. Ya itulah saya detail seperti itu. Poni saya harus nggak boleh turun, tapi saya harus tetap pakai poni. Saya nggak mau tidak pakai poni. Seperti itu. Nih karena begini. Nih, tuh ya, nih penampilan. Ya, kalau memang sudah tahu berkeringat, pakai daleman. Ya, Anda sudah dalemannya jelas, senada dengan warna baju. Jangan bajunya putih, dalemannya pink, totol-totol lagi. Itu ada tuh teman-teman saya S3 tuh, ibu ini. Ini mungkin dia jimatnya, saya bilang gitu. Ada lagi mahasiswa saya S1, konslet dia resleting celananya cowok. Setiap dia ngomong, turun resletingnya. Kok cek, waduh kenapa celanamu kependekan? Maaf Bu, celana adik saya pakai ujian ya atau saya siapin dulu baju apa yang saya pakai, cukup apa tidak. Ujian itu harus benar-benar diperhatikan nih pakaian itu. Ya, jangan sampai enggak, besoknya baju nggak ada, baju putih nggak ada, jasnya kemana, kucel jasnya, nggak disetrika kan, bingung. Cara berbicara mulai sekarang udah Om Swastiastu, selamat pagi. Yang terhormat, baca. Minimal kan yang terhormatnya saya sebagai pembimbing Anda. Sudah itu, saya, ya Yanti ini akan mempresentasikan judul skripsi saya dengan judul ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, adapun yang melatar belakangi penelitian saya, jeda kasih seperti itu. Ya, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, udah. Sudah itu saya kasih gambaran dulu deh contoh. Misalnya, ini misalnya Anda ini adalah ini ya. Nih, kan judulnya sudah. Sudah itu dengan NIM, ya. Nah, ini kan sudah itu ini Anda baca. Nah, ini maksud saya ya. RPL sengaja saya tidak buatkan gambar. Kalau reguler dia sudah bisa berupa gambar nih. Ya, kalau RPL untuk itu boleh tulisan-tulisan. Jadi kalau kalau di reguler ini nggak boleh ada tulisan yang panjang.
Ini pun kan iklan media sosial berdasarkan hasil penelitian Hardianti 2009. Apa hasil penelitiannya? Kamu yang sebutin sendiri. Namun berdasarkan Wati 2019 bahwa ini pasti gap ini. Ini oh ini enggak. Saya tahu ini persis saya tahu. Ya, ini. Jadi dia isi begitu aja. Ini datanya. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini dibaca. Adapun rumusan masalah dibaca. Dan sejalan dengan itu tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Nggak perlu dibaca. Tujuan penelitian nggak perlu dibaca. Oke, tujuan penelitian nggak perlu dibaca. Ya, sudah itu ini iklan media sosial berdasarkan siapa dan adapun indikatornya apa siapa. Sudah itu masuk ini 10 menit masuk kok. Sudah itu nih sudah nih sudah itu sudah. Adapun kerangka berpikir sebagai berikut. Udah, tidak perlu dibaca. Ya, berikut. Yang perlu dibaca dan hipotesis yang saya susun adalah sebagai berikut. Sudah, ini baca ini. Dah. Sudah itu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jedain populasi dan penelitian ini baca. Ini baca. Ya. Dengan menggunakan rumus Lopin seperti apa? Sudah itu dan pengumpulan datanya saya menggunakan wawancara, dokumentasi, observasi, kuesioner aja yang dilengkapi karena memang fokusnya di kuesioner, ya. Sudah itu teknik pengumpulan datanya, uji instrumen, sudah itu uji asumsi klasik dulu, uji instrumen, uji asumsi klasik, baru ke analisis kuantitatif, baru uji hipotesis. Jangan salah, ya. Dan adapun uji validitasnya yaitu di mana seluruh indikator uji validitas itu adalah indikator yaitu R tabelnya harus di atas 0,198. Jadi seluruh indikatornya sudah dinyatakan valid ya. Sudah itu karena di atas 0,198. Sudah itu untuk selanjutnya adalah uji reliabilitasnya uji di mana ketentuannya yaitu alfa krombahnya di atas satu sama dengan 0,60 dan berdasarkan hasil analisisnya semua krombah alfanya di atas 0,060 dinyatakan reliable. Dah, seperti itu caranya membacanya. Dan analisis kuantitatif dilihat dari analisis regresi di mana di sini berdasarkan hasil analisis ini aja dibaca. Hasil analisis bukan uji ya, ini keliru nih. Coba cek kembali itu PPT-nya. Bukan ininya. Apa namanya? PPT-nya. Bukan uji. Berdasarkan hasil regresi linear berganda yaitu di mana X1, X2 dan X3 secara simultan berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu memiliki pengaruh positif. Nih, di sini dia kelihatan positifnya. Kalau negatif di sini ada tandanya ya. Nah, oke. Sudah itu dan adapun analisis korelasinya yaitu 0,791 berarti ada hubungan positif yang kuat antara iklan media sosial ya semua variabel itu terhadap minat beli oke dan berdasarkan hasil determinasi seberapa besar pengaruh X terhadap Y yaitu pengaruhnya 61,3% dan 38,7% pengaruh variabel lain ini cek kembali variabel-variabel apa yang lain yang tidak kita teliti yang mempengaruhi. Sebutkan yang masuk akal saja. Cari di chat GPT-nya. Oke. Dan, nah ini uji T-nya. Nih ya. Berdasarkan hasil signifikan nih. Berdasarkan hasil signifikan nih. Ya. Berdasarkan hasil uji T, yaitu dilihat dari signifikannya, bahwa di mana X1 yaitu iklan media sosial berpengaruh positif dan signifikan. Karena di bawah 0,05. Ini semua 0,03, 0,04, 0,034 nih. Positif. Ini positif. Positif ya. Kalau uji T itu parsial ya. Nah, saya katakan yang mana paling besar pengaruhnya, lihat betanya. 0,24, 0,1, 0,5. Berarti yang paling besar adalah 0,5 brand image. Yang paling dominan pengaruhnya ya di antara ketiga variabel ini. Ini dilihat betanya, oke? Tanpa melihat, Bu, nanti kalau ada minusnya gimana? Tanpa melihat positif negatifnya, tapi betanya. Ingat itu ya. Sudah itu uji F ini secara simultan. Hipotesis itu menguji hipotesis, uji T secara parsial,
hipotesis baru uji ya. Analisis regresi, korelasi itu analisis bukan uji. Ya, determinasi juga bukan uji. Dah. Jadi dibaca aja di sana juga. Oke. BPT-nya ada ketik silakan lagi. Oke, itu saja. Nanti saya akan share pelajari lagi. Ya. Dan ini Pak Panji seperti apa? Belum Pak Panji. Lanjutkan dulu untuk bimbingan. Tunggu untuk saya tunggu Pak Trisno sama Pak PP yang belum untuk yang dan silakan kirim ke WA saya aja untuk melihat apakah sudah siap apa enggak. Karena memang kalau sudah PPT baru saya akan ACC sebenarnya ujian. Mbak itu sudah ya. Mbak Habib tinggal baca sepakat belum lihat PPT-nya. Jangan sampai Anda ibaratnya Anda saya tidak lihat PPT-nya. Kalau saya iya, kalau ada kesalahan kan saya ya pasti alasannya ya Anda sih yang nggak mau bimbingan sama saya PPTK gitu jadinya. Itu aja sih untuk ini. Punya saya Pak kapan, Panji, Bu? gimana Pak Panji? Punya saya kapan, Bu? Aduh, Nanti saya WA aja deh. Pak Panji bab berapa sih itu? bab 1 2 lagi, Bu, baru mulai ini. Ya Pak Panji gimana jarang bimbingannya? Iya, Bu. Aduh, tabrakan terus sama ini, Bu. Sama Ya nanti tak WA aja deh Pak Panji ya. Oke baik, Bu, ya. baik, Bu. Baik, Oke. makasih, Bu. Pak Sutrisno sama Pak Ahmad silakan kirimkan PPT-nya sudah cukup Siap, Bu. sampai di Segera sini. kirim. Bekal saya kasih. Tinggal Mama, Anda apa sayang? tunggu. Marisa. Ini apa kan salah satu syarat untuk ikut ujian itu kan ngisi yang form kartu bimbingan itu. Nah, ini harus paraf Mama. Gimana caranya, Mak? Ya, oke. Jadi kan kalian ini aja kalian sekarang ingat sekali di nanti si Mama terakhir kalau sudah untuk ini kalau yang offline-nya itu kan bisa dibawa sama Mama. Mama yang ngasih parafnya langsung ketik aja dia. Ya, berarti nanti kalau yang online buat aja. Kalau yang online buat aja nanti kirim sama Mama. Nanti Mama kirimkan tanda tangan ininya virtualnya, virtualnya, tanda tangan digitalnya lah seperti itu ya. Oke. Oke, Mak. Bu, Kalau yang izin online bertanya, langsung Bu. ya. Apa sih? Apa Pak? Bu, Apa Pak? untuk formulir bimbingan skripsi saya kasih Bu Widi apa Bu Budi? Kok bisa Bu Widi? Memang ada hubungan sama Pak Fabian apa Pak Sutrisno nih? Pak Fabian. Pak Fabian ya? Pak Fabian. Ya Pak, kalau Pak Fabian sama Bu Widi, orang Bapak pembimbingnya Bu Widi. Udah bilang-bilang aja Bapak, mintain aja dia tanda tangannya. Biar dia ngisi. Dia sudah nggak bimbing Bapak. Nah, mungkin saya ke Pasti dia kampus yang ngisi kartu bimbingan. minggu depan. Saya Ya, rencana iya. mungkin ke kampus. Bapak pokoknya siapin aja kartunya. Ya, oke. Iya, baik Bu. Bu, PPT saya masih dalam perbaikan Bu, nanti kalau sudah selesai saya kirim Ibu. Iya. Sebenarnya ini bukan bagaimana nih, ya khusus tuh bimbingan saya ya. Ada tim saya untuk mempercepat gitu aja Pak. Sebenarnya saya nggak mau, saya pun juga nggak mau lama-lama Pak. Tanya Mbak Yanti, kenapa dia sudah jadi? Itu tim saya Pak. Berapa jam itu? Nggak ada zaman Pak. Anda sudah tahu Pak. Jadi kan saya untuk mempermudah, jangan sampai, aduh Bapak untuk ini. Itu sudah, kalau boleh, ini karena tim saya Pak, itu sudah di bawah harga standar, itu sudah ongkosnya dia untuk namanya saya hargai dia untuk mahasiswa Pak, untuk bekal untuk dia beli make up gitu aja Pak, nggak dia beli apa Pak untuk standarnya dia, untuk PP dia selesai aja gitu untuk ininya. Jadi seperti itu. Saya buka makanya catat Pak Sucipto PPT-nya gimana Pak Ahmad. Mbak Yanti sudah belakangan dari Pak Sucipto Pak Ahmad PPT udah jadi. PPT-nya cuma 15 menit kerjain karena saya percaya anak tim saya ini karena sudah, kalau saya disuruh juga lama Pak. Lama saya Pak. Dia tuh saya juga nggak ngerti Mbak Yanti kok cepat sekali
kali Bu dia tanya men. Ya, Bu, cuman Mbak PPT Yanti bisa di timnya Bu untuk Budi, Bu. untuk RPL saya nggak mau kasih gambar nanti biar nggak bingung. Makanya latar belakangnya dikasih tulisan saja. Itu pun juga sudah diatur. Mama cek kok. Nggak pernah saya nggak ngecek. Sebenarnya saya meringankan karena ini bukan siapa, bukan joki siapa. Ini anak didik saya gitu loh, anak STB itu. Jadi makanya saya mau membantu. Ya udah, kadang-kadang susah juga. Nah, udah saya giniin PPT-nya. Kan gitu Pak, include PPT-nya apa enggak? Coba rapi kan. Coba kalau Bu Uci dapat nguji ya. Semua ini sudah rapi. Karena RPL yang bukan bimbingan Bu Budi, Pak, ngetik aja nggak bisa Pak, jujur Pak. Ngetik, buat tabel Pak. Ini kan anak asuh saya ini sampai merapikan loh Pak. Kan rapi dua Pak ketikannya. Bu Uci ini sudah rapi sekali. Pasti begitu kata-kata pertama penguji yang lainnya. Ya, kok bisa ya, apalagi yang ujian bisa jawab ini, tahu analisis. Semua bengong itu penguji yang lainnya itu karena memang saya ajarkan gitu loh Pak. Jadi kalau yang lainnya itu aduh, ketikannya saya sampai vertigo Pak, kemana ketikannya, kemana hasilnya Pak. Saya jangan mati aduh. Udahlah gitu. Yang penting saya bantu anak didik saya gitu doang deh. Cukup itu aja yang saya sampaikan. Nanti Pak Panji sebentar saya telepon Pak Panji aja deh Pak Panji. Daripada Pak Panji lagi nunggu 2 purnama lagi Pak. Susah Pak. Siap, Mak. Siap. Nah, Pak Panji yang ini saya lebih berat Pak. Saya lebih vertigo dari Pak Panji. Masa anak saya ini lagi nggak tamat di tahun ini. Susah saya Pak. Ntar saya Siap, telepon. Mak. Ya Pak Siap. sukses sama Pak Ahmad ya. Oke siap ya. Siap, Bu. Baru tahu infonya, Bu. Kalau PPT Isinya bisa ada. di timnya Bu Iya Budi. sampai jumpa. Belajari dulu nanti baru kalau sudah siap baru ini Mama minggu depan agak full banget gitu ya tapi tak bilang full banget bulan Mei baru agak longgar dikit ya. Oke, siapkan dulu kalau mau ini sudah siapkan administrasinya baru daftar ya. Oke. Oke, itu saja. Terima Ya. kasih. Selamat malam. Sampai jumpa. Salam sejahtera dari Bu Budi. Terima Terima kasih kasih, semuanya. Bu. Selamat malam Bu, terima kasih. Ya. Terima Bye ya, kasih, Ma. Bu.